Assalamualaikum, selamat sore. Jumpa lagi dengan kita di Lensa Bicara. Kali ini saya bersama dengan pengusaha muda. Sudah pengusaha muda lagi. Ini pengusaha muda yang sudah luar biasa sebenarnya, dikenal juga di Bangkalan karena pengunjungnya juga sudah banyak di usahanya. Boleh, ini saat ini saya sudah ditemani oleh Mas Heri Ahmad namanya. Beliau adalah owner dari Barista Cafe ya Mas? Ya, Barista Cafe. Boleh sedikit Mas mungkin diceritakan bagaimana awal mula Mas Heri ini mendirikan usaha ini Mas? Ya. Sebenarnya Barista Coffee atau Cafe ya Mas. Jadi namanya sebenarnya Barista Coffee. Itu ada ceritanya juga sih kenapa Barista Coffee bukan cafe gitu ya. Oh. Jadi awalnya memang berawal dari mimpi kita waktu sejak 2004 itu kita kerja di bidang kopi ya, terus sampai di 2013 itu bisa dibilang top level ketika kami di dalam satu perusahaan kopi gitu ya. Itu 2004 ini ya? 2004 sampai 2013. 2013 ini kami ada di posisi marketing ekspor biji kopi mentah di perusahaan BUMN. Biji mentah Dari kebun, bukan olahan kopi berarti ya? Bukan, sudah pada industri hulu. Jadi kita bawa beberapa kontainer ke luar negeri. Nah dari situ timbullah kejenuhan. Nah kita di situ karyawan berarti ya? Karyawan. Berarti bosan jadi karyawan ini? Bukan bosan sebenarnya. Yuk pakai aplikasi belanja. Belanja.com, semua ada, semua bisa. Tapi dulu waktu jadi staff di coffee shop, kan perusahaan ini punya coffee shop juga. Itu pernah punya mimpi seandainya, karena waktu itu coffee shopnya rame, bukan 24 jam di tengah kota Surabaya, daerah Jalan Raya Darmo. Seandainya ini punya saya gitu. Betapa senangnya saya gitu kan. Akhirnya saya bermimpi waktu itu di sekitar 2011, 2010. Itu saya punya mimpi, kalau saya punya cafe kayak gini kayaknya keren deh. Waktu itu posisinya kami general manager, jadi handle 3 coffee shop, Surabaya Barat, Surabaya Tengah, Surabaya Timur. Kebetulan yang tengah ini yang paling rame 24 jam. Disitulah mimpi itu terus-terusan kayak semacam memotivasi gitu. Tetapi waktu itu tidak berani untuk bikin usaha sendiri karena terkait modal ya. Nggak berani. Berarti coffee shop ini milik perusahaannya? Yang tadi terkait ya kopi benar, kayak semacam display produk daripada perusahaan itu sendiri gitu waktu itu ya. Nah setelah punya mimpi itu dan di tahun 2013 akhir awal 2014 barulah sepertinya mimpi itu harus direalisasikan. Di 2014 berdirilah Barista Cafe. Kita resign dari satu perusahaan itu dan pulang ke Madura. Akhirnya berdirilah Barista Coffee, ukurannya 4 meter kali 4 meter di daerah mana kantor statistik, di sebelahnya kantor statistik. Berarti pertama bukan di sini ya? Bukan di sini gitu. Itu ceritanya itu sih Mas. Kalau kenapa namanya Barista Coffee, karena barista ini kan profesi ya, orang yang bikin kopi, yang tahu kopi juga. Jadi waktu saya awal di bidang kopi ini awalnya memang jadi barista, ternyata sampai posisi saya jadi marketing ekspor pun saya menggait klien itu dengan cara memberikan minuman kopi supaya tertarik. Jadi misalnya sampean klien, saya bawa kopi, saya buatin di depan sampean. Benar. Saya kasih ini kopi enak ini dan lain-lain, stok kami sekian dan lain-lain harga, sampai
tanda tangan perjanjian, saya tetap memposisikan diri tidak meninggalkan baristanya gitu. Tidak meninggalkan baristanya walaupun posisi di situ adalah marketing expo. Nah, karena itu kenapa barista? Jadi kopi yang saya inginkan itu yang akan saya jual. Karena menurut saya kopi yang saya suka itu yang enak gitu. Makanya nama kopinya adalah kopi barista. Kopinya saya gitu. Kopinya saya. Kopinya barista. si pembuat. Si pembuat gitu. Benar. Dan kenapa logonya seperti itu? Itu kalau kita lihat cangkir dari atas. Ya. Cangkir dari atas ini seperti itu. Gitu. Itu secara simple tapi elegan. Secara singkat dari berdirinya barista. Pindah ke sini sejak kapan, Mas? Pindah ke sini 2017. Sempat 2017. tutup sih, sempat tutup karena saya ada tawaran pekerjaan kopi juga di luar negeri, jadi saya tinggalin. Oh, Karena kita buka 1 tahun lebih itu tidak berkembang ya. Karena memang waktu itu tidak banyak orang tahu tentang kopi. 2014-15 itu tidak tahu banyak tentang kopi. 2016 saya tinggalin. Akhir 2015 sorry. Saya tinggalin kayak mundur 1 langkah untuk maju lagi gitu. Oh. Cari modal. Jadi ini lokasinya ada di Ring Road ya, Mas? Ring Road, ya. Ring Road, Kota Bangkalan. Kota Bangkalan. Nah, terkait pemilihan lokasi ini, Nah, ini menurut saya menarik. Jadi pemilihan lokasi di saat kafe-kafe rata-rata yang berdiri ini adalah memilih pusat kota. Nah, justru Mas Heri ini memilih pinggiran, bisa dibilang pinggiran kota di Ring Road. Jadi di jalan luarnya Kabupaten Bangkalan ini. Ini gimana, Mas? jadi pernah punya pengalaman sebenarnya ya. Waktu itu di Tunjungan Plaza, kita buka coffee shop di samping Duck King. Ada namanya Duck King ya, di bawah lantai paling bawah sendiri, TP3 itu nyempil gitu ya. Coffee shop itu nyempil di bawah dan aksesnya susah gitu. Kalau kata ngomong bilang susah dan tidak terlihat di depan. Tetapi kita mengandalkan kualitas daripada servis. Nah, sedangkan servis ini kan ada 5 ya. Servis itu panca indera ya. Servis mata otomatis kita harus rapi, tempat harus bersih gitu kan. Servis telinga musik harus enak. Servis hidung bau juga harus kopi. Servis mulut menunya harus enak dong gitu ya. Harus enak. Dan terakhir itu servis hati. Hati ini bisa karena harga, bisa karena 4 servis yang sebelumnya. Jadi hati ini penentu orang akan balik atau tidak. Kesan pertama gitu. Nah, itu yang kita gunakan waktu itu dan sukses alhamdulillah. Termasuk di Bandung, kita buka di Bandung sama di Bali, ternyata sukses. Nah, metode itu yang sebenarnya saya pegang. Akhirnya ketika saya harus berhadapan dengan situasi di mana lokasi sangat sulit, saya bisa punya semacam strategi gitu ya. Pernah punya pengalaman menggunakan strategi itu, alhamdulillah sukses. Tapi punya orang gitu. Sekarang punya sendiri masa nggak bisa gitu. Akhirnya dipilih lah ini, bukan dipilih sih sebenarnya, ditawarin. Karena saya yakin, jadi ya udah diambil gitu. Ceritanya gitu sih. Luar biasa ini. Banyak dapat ilmu juga ini obrolan kali ini. Jadi bukan hanya rasa ya Mas ya, tapi lebih ke arah bagaimana servis ke customer gitu, akhirnya. Nah, berbicara tadi sudah ada servis terkait menu ya. Nah, servis menu mulut. apa aja ini, Mas? Yang ada di Barista. Cafe? Kalau di barista kita punya kopi, non kopi, panas atau dingin gitu kan. Nah, untuk yang kopi ini mulai dari tradisional metode tradisional, terus metode 90-an atau kita kasih nama klasik, dan metode baru yang mengikuti zaman ya, mengikuti zaman. Mau kopi ataupun non kopi, kita tetap megang teguh 3 tipe itu gitu. Tradisional, klasik, sama modern. Itu kita ikutin, tapi tidak semua kita ambil sih. Kita sesuaikan dengan satu, kemampuan kita untuk beli peralatan gitu kan. Yang kedua, kemampuan konsumen untuk belanja. Karena bahan baku kan menentukan juga ya. Kalau bahan bakunya terlalu tinggi, kita jualan nggak mungkin. Kita harus tahu marketnya dulu gitu. Siapa yang beli nih gitu.
Luar biasa. Kalau terkait menu khas Mas, menu spesialnya dari barista cafe ini, Sebenarnya karena menjadi coffee shop pertama di Bangkalan yang menggunakan mesin espresso ya. Waktu itu saya memang punya mesin espresso sejak saya masih kerja gitu. Memang build up kalau bahasa orang sini ya, orang dari luar, dan bertahan lama. Jadi itu yang saya gunakan untuk usaha waktu itu. Jadi menu yang andalan memang espresso base namanya. Jadi espresso base itu penggolongan menu yang menggunakan bahan baku espresso. Seperti yang sampean minum ini, es latte. Oh, yang ini? Es latte. Jadi ada gula, ada susu, ada ice, ada espresso. ini masuk yang kategori Espresso base. Ini yang termasuk kategori klasik. klasik. Oh, masih klasik ini. Klasik. Oh, ini klasik, ini klasik. Ini tradisional. Oh, masih Tradisional. tradisional gitu ya. Lihat dari kemasannya saja sudah tradisional kan. Iya. Ini klasik, ini klasik. Italian style, European style gitu. Memang es latte klasik banget. Gitu. Yang spesial ini berarti. Yang spesial malah es latte. Kenapa? Ada alasan sebenarnya. Jadi waktu itu pertama kali kita pindah ke sini yang tempatnya lebih gede, itu teman-teman banyak yang suka es latte-nya. Oh, latte-nya. Es latte-nya. Sampai mereka tanya, kenapa kok bisa enak? Kita kasih tahu. Ternyata ketika mereka pakai untuk di rumah atau di tempat lain, ternyata nggak sama gitu. Menu yang enak ini. Menu yang satu ini gitu ya. Ada trik memang yang kita gunakan ketika bikin es latte sehingga es latte ini tetap kerasa klasiknya dapat, segernya dapat karena konsepnya ice, klasiknya dapat, dan aftertaste atau kesan itu kan ada dua ya, kesan di hati sama di mulut. Kesan di mulut itu long aftertaste, kesan di hati itu menyenangkan. Karena apa? Murah. Itu yang nempel juga. Murah sebenarnya. Murah. Kalau yang di mulut itu karena memang taste kita berdasarkan teknik pembuatan dia nempel gitu. Jadi yang menu andalan sebenarnya es latte original bahkan. Kita nggak punya yang macam-macam, tapi yang bahkan yang original ini yang menurut teman-teman customer menjadi yang favorit dan andalan kami. Semua menu berarti ada unsur kopinya ya? Tidak semua, ada non coffee kan. Oh. Ada non coffee, ada tea kita punya, ada juga. Ya, ada flavor kayak green tea powder, terus coklat, matcha, atau bahkan milkshake. Termasuk milkshake bisa jadi andalan karena kita punya resep yang sampai saat ini belum kita temukan di Surabaya dan di Madura. Milkshake, tapi kebetulan agak sangat susah mendapatkan bahan baku es krim yang harganya miring. Oh, justru bahan baku es krimnya Susah, yang susah. bener. Kalau kopinya sudah ini. Ya, kalau kopinya masih bisa kita upayakan lah untuk mendapatkan harga yang bagus sehingga daya belinya bagus. Justru itu Mas. Justru Kita itu. di sini banyak mau belajar memang ini. Mau belajar langsung dari ahlinya ini. Wes. Makanya sudah memang barista, punya kafe barista juga. Ya. Dan dengar-dengar infonya juga sudah ini ya. Apa? Buka pelatihan khusus untuk barista ini. Iya. Mungkin memang. bisa diceritakan ini Mas. Boleh, Mungkin boleh. dari pemirsa juga mungkin ada yang tertarik untuk ke arah situ. Sederhana, murah, dan praktis ya, cepat gitu ya. Jadi kayak belajar cepat bahasa Inggris kan ada tuh di daerah kita nih, Ya, di Bangkalan nih. benar. Itu banyak kan yang punya metode pembelajaran yang sangat praktis, cepat. Nah, kita tuh sebenarnya terinspirasi dari itu. Kebetulan salah satu course bahasa Inggris di Bangkalan yang cukup tersohor itu putrinya adalah teman saya waktu itu. Oh. Teman SMU gitu ya. Jadi sedikit terinspirasi dari itu sih. Akhirnya saya cari formulasi bagaimana seorang barista bisa dengan cepat mengetahui knowledge-nya dan mengaplikasikan ke dalam skill-nya. Gitu. Karena skill itu tidak akan lari dari latihan, tapi kalau knowledge itu berangkat dari keinginan. Keinginan untuk belajar itu knowledge akan selalu mengingat, tapi kalau skill itu nggak akan lepas dari latihan. Bisa sekarang sebulan nggak latihan, ngulang lagi, maksudnya tapi ngulangnya nggak lama gitu ya, paling 2 hari 3 hari. Tapi kalau pengetahuan sekarang bisa hafal, tahun depan insya Allah akan masih ingat gitu, karena metodenya kita gunakan materi yang kita berikan itu bukan materi misalnya
materi misalnya kopi sama gula itu manis, itu kita praktekin, terus kita kasih tahu ke mereka, bukan seperti itu gitu. Jadi kita pakai metode gini, masnya misalnya saya kasih kopi nih, mas ini kopi, ini belajar ya, terus masnya minum, loh kok pahit? Kis kan? Kenapa kok pahit? Itu kis, kayak problem gitu ya. Nah, kita cari solusinya. Kenapa kok pahit? Oh, berarti kurang gula. Nah, disitulah saya kasih materi. Kopi itu harus ada gula gitu, kayak gitu. Contoh. Berarti gulanya segini nih biar enak. Dari situ karena kita belajarnya by case, saya mempercayai bahwa hal itu akan mengingat seumur hidup gitu. Gitu selama nggak pikun. Itu kalau belajar dari case, kayak kita seorang manusia belajar dari kesalahan lah ya. Belajar dari kesalahan, pasti ingat. Berapa lama biasanya mas untuk pelatihan ini? 3 bulan, minimal 3 bulan. Selama 3 bulan pelatihan? Seminggu 3 kali, selama 3 jam sehari. Ini bukanya hanya di tempat ini? Untuk pelatihan. Sementara di sini aja. 2017 pernah menjadi kerja sama orang gitu ya. Waktu sudah punya coffee shop, cuma ada yang minta tolong untuk menjadi lecturer di Surabaya untuk melatih di kelas gitu ya, selama setahun. Ya lumayan di Surabaya. Cuman karena saya itu punya visi dan misi untuk menularkan ilmu yang saya punya sedikit ini kepada orang-orang di Bangkalan. Jadi saya balik lagi ke sini gitu. Iya. Itu sih. Jadi prioritas tetap di sini. Walaupun di sana duitnya, mungkin lebih bagus ya. Infonya sudah buka cabang di mana-mana ini mas? Kalau cabang itu sebenarnya bukan punya kita ya. Sebenarnya itu tempat atau bahkan properti itu adalah punya orang. Cuma mereka biasanya mengganti pemakaian nama gitu. Kalau franchise terlalu high gitu ya. Atau bahasa sederhananya itu minjem nama, ini kata kasih uang uang jasa pinjaman gitu. Sudah ada di mana mas? Ini lokasinya. Awal-awal kita langsung di 2017 kita buka, 2018 kita buka di Bangkalan tuh 3 sama pusat ya. Di tengah kota di daerah Merlin 1 dan di Perumnas Kamal 1. Itu pun nggak sengaja sebenarnya. Ada temen punya tempat pingin bikin kafe tapi nggak tahu harus gimana gitu. Jadi konteksnya kalau kita ngomong jujur itu adalah jari mudahnya. Satu jari mudah dan bukan keinginan kami, itu adalah konteks membantu temen gitu supaya punya usaha. Gitu. Dua-duanya seperti itu. Akhirnya bukalah 2 cabang yang kita kasih nama Barista 2 di Kamal atau di Perum. Barista 3 itu di Merlin gitu ceritanya. Di luar kota? Di luar kota 2019 kita open di Pamekasan dan Sampang. Itu pun sama prosesnya seperti itu. Alih-alih membantu temen lah ya. Membantu temen, tapi tetap di situ ada kayak semacam profit yang kita dapatkan gitu dari owner tempat di situ. Hanya bahan apa juga termasuk dengan SDM yang di sana disiapkan di sini? SDM yang di sana mereka siapkan tenaganya orang sana, kita train di sana. Oh, trainnya kita train di sana supaya menguasai medan yang ada di sana gitu ya. Luar biasa ini. Pengalaman sudah barista sekarang juga sudah mulai ke arah pendidikan ini. Melatih orang. Biasanya dipakai kemana mas? Biasanya mereka ikut pelatihan barista di sini. Rata-rata mereka ada yang kerja juga sih, ada yang ingin kerja di sini, kerja di Bangkalan, ada yang latih di sini, ada juga yang pengusaha. Jadi dia kayak melihat saya punya usaha harus tahu dong gitu. Jadi dia ada salah satu pengusaha di daerah kampus Universitas Trunojoyo, itu dia ingin buka usaha, tapi dia ingin tahu gitu, ingin ikut bekerja. Masih muda juga, akhirnya ambil pelatihan 3 bulan di sini. Dan rata-rata sebagian besar mereka digunakan untuk bekerja di luar negeri. Karena dengan biaya segitu mungkin worth it kalau mereka nanti akan bekerja di luar negeri. Termasuk di kapal pesiar atau bahkan di Timur Tengah. Oh gitu. Pakai sertifikat yang pelatihan ini. Sertifikat, tapi yang paling penting tentunya skill ya.
Ya. Yang paling penting skill dan Akan mendukung pengetahuan. juga untuk membuktikan. Benar. Luar biasa ini teman-teman. Mungkin teman-teman yang ingin punya keahlian lebih atau skill lebih atau kebutuhan untuk bekerja kemana, atau bisa buka usaha sendiri. sambil main-main, konsultasi langsung dengan Mas Heri langsung, ini bisa langsung di kafenya. Kafenya di Jalan Ring Road ya Mas ya. Halim Perdana Kusuma, nomor 40. Bangkalan nomor 40. Kalau orang nyebutnya biasa lebih dikenal Ring Road Bangkalan. Ring Road, Bangkalan. Tuh. Sebelum kita akhiri nih Mas pembicaraan, mungkin ada closing statement lah untuk pembicaraan kita biar pemirsa juga banyak tahu terkait dunia perkopian atau dunia pengusaha. Kalau dunia perkopian, kopi itu semua enak. Jangan membeda-bedakan kopi yang ini dan tergantung selera. Namun yang paling penting bagaimana kita membuat atau memperlakukan kopi itu supaya mendapatkan dampak tidak hanya di lidah, tetapi lebih kepada manusia atau orang di sekitar kita gitu ya. Kalau cuma dampak di lidah itu sudah biasa, tapi kalau dampaknya itu kepada orang sekitar kita, entah itu bisa ada yang kerja, entah itu bisa ada yang punya event di sini gitu ya, atau punya pekerjaan dari sini, itu akan lebih luar biasa. Tapi untuk untuk usaha, closing statement dari saya terus terang, karena saya berawal dari mimpi, jangan lupa bermimpilah dulu ya. Tapi jangan tidur ya. Jangan tidur, bermimpilah dulu. Bermimpilah dulu. One day kamu akan merealisasikan itu. Jangan khawatir. Kalau kamu mau, insya Allah akan ada jalan. Itu aja. Terima kasih. Ini nggak terasa. Obrolan kita sudah di penghujung. Luar biasa ngobrolnya, banyak ilmu, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Luar biasa bisa belajar bersama ownernya Barista Coffee yang luar biasa, masih muda ini. Bangkalan asli kan? Bangkalan asli. Dari Bangkalan asli, luar biasa, pemuda mau belajar ke sini, mau ngopi di sini. Itu aja mungkin kita cukupkan Mas. Terima kasih atas izinnya, atas ngobrolnya untuk bisa kita sharing, bisa ngobrol. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Lensa Jatim ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.